Baik, baik, menarik sekali karena baru tahu juga kalau ternyata jumlah SPBU di Indonesia cuma 8.000 ya dibandingkan dengan Betul Pak. Thailand dan Malaysia yang sudah lebih dari 20-25.000, sehingga peluangnya masih cukup besar untuk pertumbuhan ke depannya. Ada pertanyaan yang juga cukup menarik dari Bapak Tommy S dan juga Saudara Kiki mengenai apakah ada rencana untuk ekspansi ke upstream nih Pak. Jadi untuk memproduksi chemicalnya sendiri gitu. Kemudian pengen tahu juga berapa persen kenaikan demand chemical smelter dari chemical untuk smelter gitu ya, mungkin ya dari 2019 ke 2021. Kemudian peluangnya ke depannya seperti apa? Dan ya apakah sama dengan chemical yang dihasilkan oleh Chandra Asri gitu misalnya? Jadi yang pertama mungkin saya jawab dulu bahwa chemical kami dengan Chandra Asri berbeda. Chandra Asri lebih ke petrochemical, kita lebih ke basic inorganic chemical yang merupakan raw material dari banyak industri, apakah industri konsumen, industri rayon, industri kertas dan pulp, industri baterai, industri metal ya sehingga smelter itu pakai chemical kami, jadi beda. Kedua, kita melihat bahwa what is our company strength. PKR advantage adalah we are end-to-end supply chain logistik. Artinya apa? Kita mempunyai jaringan logistik infrastruktur yang didukung oleh penunjangnya seperti kapal, tanker, seperti truk, seperti IT yang bisa real time monitoring dan sebagainya. Sehingga kita mau bisnis yang merupakan core kompetensi kita. Jadi kalau kita membuat chemical masuk ke produksinya, that's another kompetensi. Jadi kita lebih senang untuk membantu perusahaan-perusahaan pabrikan untuk mendistribusikan barangnya di Indonesia. Karena itulah merupakan strength kita. Sehingga saat ini kita belum ada rencana untuk masuk ke produksi kimianya, tapi kita lebih konsentrate ke distribusi kimianya. Ya sama seperti kan Petronas. Kenapa Petronas joint venture dengan kita? Karena mereka ingin memanfaatkan infrastruktur logistik dan logistik expertise kita dan jaringan customer kita di Indonesia. Nah inilah key-nya. Jadi kita tidak mau masuk ke pabriknya. Tetapi dengan smelter yang makin banyak mulai berproduksi yang sedang dibangun dan yang akan beroperasi, ini akan membuat demand-nya makin tinggi. Sehingga kita dengan prinsipal ini bagusnya simbiosis. Artinya prinsipal butuh kita juga butuh produk dari prinsipal. Ini yang membuat hubungan kita sangat erat. Ya. Makanya prinsipal kita ini rata-rata sudah puluhan tahun bekerja sama. Karena apa? Mereka juga nggak bisa melepaskan kita. Karena mereka memerlukan jaringan distribusi kita. Kita juga perlu mereka untuk produk yang didistribusikan. Jadi, simbiosis ini sangat kuat ya. It's a win-win cooperation. Baik, baik. Menarik Pak. Kemudian ada pertanyaan juga tidak kalah menariknya dari Bapak Bima terkait dengan ekosistem kendaraan listrik mengenai charging station ataupun battery swap station itu. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kalau sekarang ini bagaimana posisi BP gitu ya sebagai salah satu pelopor di dalam industri baterai juga di luar sana ya, tapi belum masuk di Indonesia. Ke depannya bagaimana? Apakah ada rencana kemitraan untuk mengembangkan ekosistem tersebut? Ya, BP sebagai perusahaan ya sekarang sudah juga lakukan beberapa shift ya di strategi yang mana dia juga mau zero carbon ya sebelum tahun 2030 dan sudah invest banyak di electric vehicle dan juga renewable lah sekarang. Kalau mungkin dia udah punya teknologi untuk fast charging untuk mobil listrik ya. Kalau lihat di Inggris atau di Amerika atau di China juga dia udah investasi banyak untuk electric vehicle charging station. Biasa untuk satu mobil dia bisa charging dalam waktu 30-40 menit. Sampai 80% dari kapasiti baterai bisa dalam waktu 30-40 menit. Dan waktu itu dia sediakan semua fasilitas di SPBU Pak. Mungkin waktu charging ya makan dulu, mungkin minum dulu dan semua fasilitas sudah lengkap. So rencana untuk BP kita dengar juga dia waktu mungkin dia jumlah kendaraan listrik di Indonesia
udah mungkin 25.000 atau 30.000 dalam waktu 3 ke 4 tahun ke depan, pasti itu jadi peluang untuk buka bisnis ini. Tapi untuk SPBU yang kita bangun sekarang juga di Jakarta, di Surabaya atau di Jalan Tol, semua sudah punya fasilitas termasuk lapangan forecourt yang cukup besar. Nanti untuk parkir mobil atau charging langsung didapat. So already sudah planning untuk EV atau electric vehicle charging ke depan. Tapi sekarang masih kita lihat jumlah kendaraan di Indonesia, jumlah electric vehicle saya dengar itu di bawah 1.000. So mungkin kalau dalam waktu 2-3 tahun bisa jadi 30.000, 40.000, itu lebih ekonomis untuk masuk ke bisnis, Pak. Tapi pasti ada dalam waktu rencana kerja kita ke depan itu, Pak. Satu hal mau saya tambahkan, ini banyak orang yang belum aware. Kalau electric vehicle maju di Indonesia, pabrik baterai listrik atau baterai storage makin banyak di Indonesia. AKR merupakan salah satu beneficiary tanpa kita perlu invest apa-apa. Kenapa? Mereka bakalan perlu banyak sulfuric acid, banyak HCl. Ini adalah kimia-kimia yang kita sudah handle. Dan ini adalah kimia-kimia bulk yang tidak mudah untuk handle karena very corrosive. Ya, nah inilah yang kita sudah mempunyai infrastruktur and expertise, sehingga dengan makin majunya industri baterai maupun electric vehicle, kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat tanpa invest apa-apa karena jaringan distribusi kita sudah siap. Jadi kita ini adalah salah satu beneficiary daripada mobil listrik maupun baterai listrik tanpa kita perlu investasi di pabriknya. Ini blessing in disguise untuk kita. It's a tailwind. This trend in the world is a tailwind untuk kita. Termasuk kalau kita bisa masuk kayak ke gas. Ini kan juga future trend, reduction carbon footprint. Nah ini juga akan memperkuat posisi kita dan jaringan kita sudah ada. Tinggal kita membangun additional capacity aja untuk handle. Menarik sekali Pak, dengan jaringan distribusi yang sudah demikian solid, ternyata bisa apa istilahnya plug and play gitu ya, semua iya, yang kita nanti didistribusikan itu bisa langsung berjalan sehingga bisa karena industri baru ini membutuhkan chemical tersebut yang sudah merupakan produk-produk core kami. Baik. Pertanyaan berikut tadi sempat ada yang raise hand, Bapak Awing atau Saudara Awing ya, masih online atau enggak ya tadi? Silakan Bapak atau Ibu Awing. Silakan Pak Awing, kalau mau nanya. Selamat siang cerita Pak Robertus, Pak Haryanto. Ada dua item yang ingin saya tanyakan. Satu mengenai kinerja keuangan Akra. Ini kalau saya lihat penopang utamanya dari penjualan lahan sekitar 40%. Yang kedua mengenai opportunity dari pengembangan solar panel. Mengenai LKQ1 2002 dibandingkan LKQ1 2021 itu kenaikannya 2 kali lipat ya, tapi net income-nya itu sekitar 28%-an. Bagaimana menurut Pak Haryanto? Dari LKQ1 2022 itu sekitar 10 triliun, LKQ1 2021 itu penjualannya 5 triliun, sedangkan net income-nya untuk Q1 2002 427,9 miliar. Sedangkan net income untuk LKQ1 2021 itu 305,3 miliar. Jadi kalau diperhitungkan kenaikannya cuma 28%. Sedangkan total sales-nya itu naiknya dua kalinya, sekitar berarti 100%-nya ya. Bagaimana tanggapan Pak Haryanto? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat itu kan pengembangan untuk solar panel itu kan lebih memungkinkan dibandingkan dengan pengembangan LNG ya. Karena LNG kan tadi Pak Haryanto bilang butuh tangki yang besar dan space yang luas juga. Sedangkan solar panel itu kedepannya kan lebih menguntungkan. Dan juga untuk pengembangannya ini kan sekitar 6 jam. Itu bisa nggak dikembangkan lebih dari 6 jam? Nah, yang ketiga itu mengenai SPBU itu kan
ada pengembangan untuk buka baru 40%, 40 SPBU baru. Dari 40 SPBU baru itu untuk electric charging itu berapa banyak gitu Pak? Makasih Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama dan ketiga saya minta Suresh yang jelaskan. Pertanyaan yang kedua nanti saya yang dijelaskan. Silakan Suresh. Ya, seperti tadi kita lihat ya, bisnis AKR terkait dengan harga produk itu langsung kita pass through. Di tahun 2022 betul penjualan AKR sudah naik double banding dengan period yang sama di tahun 2021. Misalnya di tahun 2021 harga penjualan BBM itu 7.000 misalnya. Sekarang itu harganya udah hampir 13.000 per liter. So basically dengan harganya minyak naik di dunia dari $60 sekarang udah jadi lebih dari $100 lebih, ya penjualannya mungkin adalah faktor dari satu volume, yang kedua adalah harga. Kalau AKR itu bukan trader, so basically harganya apapun kita pass through. Tapi harus kita lihat adalah lainnya adalah laba kotor atau laba operating income atau profit. So kita lihat di profit, tadi saya lihat di sharing saya itu, tahun ke tahun AKR udah lihat itu pendapat laba bruto sudah naik dari 1,9 triliun menjadi 2,05 triliun, udah jadi 2,3 triliun. Laba usaha juga naik ya 33%, dan juga laba kumulatif profit juga naik ya. Itu juga adalah hubungan dengan satu tadi seperti Bapak bilang terkait dengan kontribusi dari JP. Yang kedua adalah cost control, dengan biaya-biaya bunga juga turun. Tadi saya bilang itu bunga jumlah hutang perusahaan juga turun, dan juga kontribusi dari JP juga bantu. Kenapa itu laba neto naik? So kalau AKR kita lihat bukan trader ya, atau mungkin upstream, kita adalah distributor. So basically kita pass through semua harga. So penjualannya naik 100%, itu kan langsung reflect menjadi 100% di laba neto. Itu kita harus lihat adalah berapa adalah rupiah per liter yang kita dapat atau margin yang kita dapat. So AKR bisnis modelnya seperti itu Pak. Sama seperti mungkin kalau dilihat penjualan kita di tahun 2020 itu bahkan turun dibandingkan penjualan 2019. Ya. Laba kita tetap naik ya. Kalau dilihat laba gross profit kita kan naik itu. Yang kembali ini gross profit naik kan dari 1,89 ke 204. Tapi penjualan saya lupa itu turun 30% atau berapa? Betul. Ya harganya juga jatuh. Karena harganya minyaknya turun. Minyak jatuh, chemical turun. Tapi sekarang minyak yang chemical naik. Meskipun volume kita naik BBM 11%, tapi omset kita tetap turun karena harga average selling price-nya BBM turun. Jadi kita jangan lihat hanya sales saja, tapi kita harus lihat mengenai laba bruto, laba usaha, laba neto. Karena itulah yang actually the real performance of the company. Kalau sales itu ada fluctuation karena harga jual yang di sana itu. Nah itulah sebabnya bisnis model kita sudah proven. Omset boleh turun karena harga satuan, harga average selling price-nya turun, tapi profit tetap naik. Omset boleh naik 2 kali lipat, ya no? Tapi yang penting profit kita naiknya berapa persen. Nah, itulah is the real performance. Ya, kalau bicara terkait dengan kontribusi dari JP yang Bapak minta itu, ya tahun 2022 yang kontribusi di kuartal 1 banyaknya dari trading and distribution business. Di kawasan industri ya kita cuma bukukan tanah sekian, tapi di hanya 2,5 hektar kuartal 1. Ya kalau itu di dalam waktu 7 bulan kita bisa capai target 40 hektar. Tadi saya bilang ini revenue dan profit dari trading and distribution juga bisa meningkat. Sekarang kontribusi dari JP cuma 8% di kuartal 1. Tapi estimasi kita tahun ini bisa antara 20-25%. So selain dari trading and distribution business yang kita lihat kontribusinya bisa grow, kita juga ada prospek untuk kawasan industri Pak. Yang kedua untuk solar panel perlu, dan kenapa kok kita masuk ke gas bukan solar panel?
kita perlu mengerti bahwa Indonesia negara tropis, di mana kita ada musim kering dan musim hujan. Waktu musim hujan, waduh, belum lagi mendung, belum lagi hujan, bisa saja sepanjang hari nggak ada matahari. Nah, nggak ada matahari, ya nggak ada solar energy. Jadi itu sebabnya secara average dalam 1 tahun, solar energy itu hanya bisa paling 5-6 jam saja. Lah kalau pabrik beroperasi 12 jam, dia perlu cari source of energy untuk gantinya. Ada pabrik yang berjalan 24 jam. Wah, berarti dia perlu 18-19 jam untuk cari alternative source of energy.